Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aska Yunastio dengan NIM 11231036. Jadi di video ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari UTS mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi. Di sini saya buat proyek sesuai yang diminta yaitu pub sublog agregator dengan idempotent consumer dan deduplication. Jadi sistem yang saya buat ini itu menggunakan Python dengan framework REST API serta menggunakan SQLite sebagai basis datanya. Dan semua komponen di sini akan dijalankan di dalam Docker container dan di akhir nanti juga akan saya tambahkan Docker Compose untuk bonus otomatisasi dua service. Uh, Sebagai perkenalan, jadi tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu untuk membuat layanan publish dan subscribe sederhana yang dimana publisher dapat mengirimkan log atau event ke agregator, lalu agregator memproses event tersebut melalui konsumer yang bersifat idempotent, yang artinya event yang sama tidak akan diproses dua kali, sekaligus menerapkan deduplication agar data duplikat tidak tersimpan ulang. Jadi di sini struktur folder saya ada virtual environment, yang dimana ini berdasarkan dari instalan yang berdasarkan dari requirement.txt yang disimpan di virtual environment. Terus ada sampel di sini cuman isinya data yang akan kita masukkan nanti sebagai sampel. Terus ada folder source yang isinya uh, file-file Python, sama juga di tes file-file Python yang nanti ini gunanya untuk dijalankan di Python secara langsung tanpa menggunakan Docker. Terus ada Docker file yang dimana nanti kita akan menginstal akan membuat Docker image. Terus ada Docker Compose yang nantinya untuk digunakan menjalankan dua kontainer sekaligus, yaitu publisher dan agregator. Oke, mungkin langsung saja. Pertama kita akan buat image-nya dulu ya, karena tadi sebenarnya sudah saya buat, cuman untuk demo saya hapus lagi. Oke, jadi kita buat image-nya dulu. Nah, jadi setelah proses buat selesai, image yang ini udah siap dipakai untuk dimasukkan ke dalam kontainer. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini kan itu kan running on HTTP yang bisa dilihat di sini. Jadi kontainer ini akan mematahkan port 8080 yang di dalam host, dan kontainer ini udah bisa diakses melalui browser serta menambahkan juga folder data ini untuk menyimpan database nantinya di lokal. Dan ini juga servernya udah aktif dan bisa kita akses langsung di browser. Nah, ini. Oke, jadi ini tampilannya. Jadi di sini bisa kita lihat ada 3 endpoint utama. Yang pertama ada post, yang nantinya di sini kita bisa publish atau mengirim batch eventnya. Lalu ada get event, di sini akan menampilkan semua event-event yang sudah dipublish, dan di sini ada start untuk melihat statistik dari sistemnya. Oke, kita mungkin bisa langsung uji aja. Jadi di sini kita bisa masukkan value atau event yang bakalan kita publish. Ini udah saya siapin. Jadi kita tinggal kopas. Ini bisa kita lihat kalau data ini baru pertama kali dimasukkan dan merupakan data yang unik. Satu kali diterima, satu kali unik karena belum ada duplikasinya. Lalu kita misal saya kirim event ini 2 kali di publish. Nah, maka ini responnya akan berubah menjadi receipt diterima 1 kali, unique 0, dan duplicate 1 kali, yang artinya bahwa sistem yang sudah saya buat ini itu bersifat idempotent, yang berarti event yang sama tidak akan diproses 2 kali dan fitur deduplication sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya saya akan nah ini saya akan mencoba untuk melihat event yang udah kita buat. Ini juga ada semacam filter ya.
Dari misal tadi topik yang kita masukkan adalah olahraga. Maka saat kita execute, dari event sendiri akan menampilkan seluruh event-event yang berkaitan dengan olahraga, yang ada olahraga, event ID-nya, basket, bla bla bla. Terus misal kita hilangkan, dia akan menampilkan seluruh event secara general. Lalu ada get start, sama ini juga ada filter, bahkan kita ingin filter topiknya olahraga ataupun waktu dan selesainya kapan. Tapi jika tidak kita masukkan dan kita execute, ini akan memperlihatkan seluruh event yang sudah kita statistik dari seluruh event yang sudah kita publish. Sini sudah terlihat totalnya ada 7 dengan ada 4 event yang unik dan 3 event duplikat yang udah diabaikan. Jadi semua data yang ini tersimpan di database SQLite yang tahan terhadap restart. Semisal kita restart kontainer ini. Nah, ini. Oke, sekarang mungkin kita akan coba buktikan kalau data yang di sini tuh persistensi. Jadi saya akan matikan dulu kontainernya. Ini saya tutup dulu. Sekarang kita akan coba jalankan lagi. Nah, ini udah aktif. Nah, oke, kalau kita cek dari event sendiri, harusnya datanya tidak akan berubah. Jadi data yang tadi sudah kita buat, walaupun kontainernya sudah di restart, datanya masih ada, masih sama dari sebelumnya. Oke, jadi sebagai fitur bonus, saya akan mengimplementasikan Docker Compose ke proyek agregator ini. Jadi tujuan dari Compose ini sebenarnya adalah untuk mengintegrasikan dua komponen, yaitu agregator sebagai layanan utama penerima event dan publisher sebagai servis otomatis yang bertugas untuk mengirimkan event secara batch ke agregator. Jadi nanti semuanya akan berjalan di dalam jaringan internal Compose, sehingga komunikasi antar service itu terjadi secara lokal, tanpa koneksi publik di luar kontainer. Nah, jadi di sini saya sudah buat file docker compose.yml yang di sini ada dua service. Yang pertama ada agregator yang di sini fungsinya untuk membangun image dari Docker file utama, menjalankan PS API serta menyimpan event di database SQLite. Lalu yang kedua ada publisher. Jadi ini publisher berbasis image Python 3.11 Slim dan otomatis akan menjalankan script Python untuk mengirimkan data event secara berulang. Jadi perintah depends on agregator. Di sini memastikan bahwa publisher hanya dijalankan setelah agregator benar-benar siap. Oke, sekarang saya akan buat Docker Compose-nya. Docker Compose upload. Harusnya udah bisa refresh. Nah, sini bisa kita lihat kalau dari log sendiri terlihat UTS publisher 11.336 sending 50 event to agregator yang kemudian disusul dengan updated stat receive sebanyak 107, unique process 100, dan duplicate drop sebanyak 7 kali. Ini artinya publisher berhasil mengirim batch event ke agregator dan agregator secara otomatis menghitung berapa banyak event yang diterima, berapa yang unik, dan berapa yang terdeteksi sebagai duplikat. Semuanya ini berlangsung otomatis tanpa saya perlu menjalankan endpoint secara manual di sini. Nah, dengan begitu ini menunjukkan bahwa sistem PubSub log agregator yang sudah saya buat ini sepenuhnya otomatis dan terintegrasi serta memanfaatkan kekuatan dari Docker Compose
untuk mensimulasikan dua komponen terdistribusi yang saling berinteraksi. Oke, jadi sebagai kesimpulan, proyek ini sudah memenuhi seluruh ketentuan dari UTS sistem terdistribusi, yang dimana dari sisi arsitektur sendiri sistem ini menggunakan pola publish subscribe, yang dimana publisher bertindak sebagai pengirim event dan agregator sebagai subscriber. Lalu secara teknis, sistem ini juga mengimplementasikan idempotent consumer, sehingga setiap event yang sama hanya diproses sekali meskipun dikirim berulang kali. Lalu ada fitur deduplication yang menjamin bahwa database hanya berisi data unik, sementara penggunaan SQLite dengan volume.data memastikan bahwa semua data bersifat persisten. Yang tadi sudah saya tunjukkan, bahkan ketika kontainernya saya matikan, maka data yang tersimpan tetap sama. Serta semua proses di sini dijalankan lokal di dalam kontainer Docker, yang berarti sistem ini sepenuhnya terisolasi, reproducible dan portable ke semua mesin. Dan untuk tambahan juga saya udah menambahkan docker compose.yml tadi, filenya dockercompose.yml yang menunjukkan bahwa dua service terpisah, yaitu publisher dan agregator, saling berinteraksi dalam jaringan Compose. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next time.